Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di Cerdas, cerita edukasi dan prestasi. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru tentang dunia futsal, pemainnya, dan kegiatannya sih. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Bima Putra Maulana selaku host dari episode kali ini. Dan kita sudah kedatangan dua bintang tamunya. Halo, nama saya Dendra Putra sebagai kiper. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Habib sebagai kapten. Salam olahraga, gimana sih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik sih kak kabarnya. Nah, sebelumnya ada kejutan apa nih dari tim futsal? Nah, kemarin kita habis menang turnamen sih kak. Yang pertama ada di SMP Lab School Cibubur, kita berhasil juara 3. Terus kita berhasil juara di SMA PKP, kita berhasil juara 2. Di situ aja. Oke, baik, keren-keren banget nih dari tim futsal nih. Nah, karena keren banget ini, kita langsung masuk aja nih ke inti topik ceritanya. Nah, untuk Nara sendiri dulu, Nara ini bukan kiper ya dulunya di SD. Kenapa di jenjang SMP MTS milih sebagai kiper? Karena saya dulu pas SD pernah pikir jadi pemain tuh kayak capek lelah gitu, udah bosen juga jadi pemain. Terus pas masuk jenjang SMP saya pindah posisi kiper. Terus juga saya disaranin teman saya untuk jadi kiper. Sebelumnya kan belum ada kiper tuh di MTS, jadi saya jadi kiper. Sama saya sering melihat di sosial media kayak asik kayak gitu jadi kiper. Oke, baik. Berarti baru-baru ini jadi kiper di MTS? Iya, baru-baru ini. Oke, jadi menurut Nara ini kiper itu sebagai apa di futsal ya? Penting atau tidak? Kiper tuh penting banget di futsal karena dia pertahanan terakhir. Jadinya kalau misal dalam pertandingan tuh kiper soalnya pertahanan terakhir, jadi ya penting banget bagi kiper di bagian tim gitu. Oke, kan Nara ini di tim MTS 17 sih jago banget nih, bener-bener jago banget. Di situ ada tips atau sarannya nggak sih untuk mungkin teman-teman di rumah juga mau jadi kiper dan baru mau mulai kiper? Ada tips atau sarannya nggak sih? Saran saya biasa melakukan plank agar perut saya kuat minimal 1 menit 3 kali repetisi, dan saya juga sering melakukan push up 15 kali 3 kali repetisi, dan saya juga sering melakukan latihan basic dasar seperti cross L dan split L, dan sore saya sering lari minimal 5 kilo. Wah, berarti keren-keren banget nih latihan ini. Pantesan jadi kiper jago ya. Nah, untuk Labib sendiri, ngomong-ngomong Labib ini kapten ya? Iya kak, kapten. Gimana Labib perasaan jadi kapten? Nah, perasaannya tentu aja senang sih kak, bisa dapat dipercaya sama tim dan sama coach juga, bisa diberi kehormatan juga. Ya, itu aja kak. Oke. Tapi menurut Labib sendiri itu kapten itu apa sih? Kapten itu adalah orang yang memimpin di dalam sebuah pertandingan kak. Jadi tanggung jawab sebagai kapten sangat berat lah, soalnya kan saat pertandingan terjadi konflik atau apapun ya yang tidak bisa ditebak. Nah, jadi dia harus yang menangani, dia harus yang mengatur emosi teman-teman tim, dia juga harus mengatur emosi timnya, terus dia juga harus punya mental yang kuat kak supaya bisa memenangkan pertandingan lah. Oke. Tapi kapten itu harus punya tanggung jawabnya tersendiri nggak sih atau biasa aja kayak pemain-pemain lain? Kalau tanggung jawab sendiri sih udah pasti ada sih kak. Saya kan yang pertama kan disiplin. Kalau misalnya nggak disiplin kak nggak bakal bisa jadi kapten. Terus yang kedua kita harus tanggung jawab sebelum jadi kapten kan, sebagai pemain kan juga harus bertanggung jawab ya. Nah jadi apalagi pas jadi kapten jadi tanggung jawabnya tambah lebih besar aja gitu. Terus yang ketiga ada ini sih kak, mentalnya harus lebih besar daripada pemain lainnya, daripada pemain tim. Terus yang keempat harus punya daya juang yang lebih kak, soalnya kalau misalnya kita lemes-lemes sebagai kapten pasti kan teman kita juga ikut lemas. Iya, Jadi betul. harus punya daya juang yang lebih, kita harus bisa jadi contoh lah buat tim kita. Oke, betul. Jadi harus sebagai contoh gitu ya untuk teman-teman yang lain. Iya. Ada sifat-sifatnya tersendiri nggak sih buat jadi kapten itu? Sifat-sifat tersendirinya ya yang pertama tuh harus tegas, soalnya kan kalau misalnya nggak bisa kita kalau kapten lembek-lembek, kita nggak bisa, harus tegas juga. Terus harus adil sesama tim, terus harus bisa rendah hati lah kak. Udah sih itu aja. Oke. Nah, ngomong-ngomong kan Labib kapten nih. Nah, yang biasanya di futsal itu Labib posisinya sebagai apa nih? Kalau kapten saya biasanya posisi angkor sih kak. Oke. Itu ada latihan tersendiri nggak sih atau sama jangan-jangan latihannya sama Nara? Kalau latihan tersendiri tuh sama aja sih kak, sama kayak Nara, kayak memperbanyak push up aja, plank. Terus biasanya kalau sore
jogging lah minimal 5 kilo juga. Oke, wah keren-keren banget nih cerita-cerita dari mereka. Oke, terima kasih kembali ya narasumber kita. Karena ceritanya keren-keren banget ini. Jangan lupa like, Komen, And subscribe. salam olahraga. junjung tinggi sportivitas. MTs Negeri 17 Jakarta. Madrasah sehat, madrasah sehat.